Oke, kita mulai pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih dan selamat datang ibu-ibu yang telah bisa hadir dalam pertemuan lanjutan dari pertemuan bulan kemarin. Ini adalah pertemuan kita yang kedua kalinya. Dalam pertemuan ini nanti kita akan membahas modul 2, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi sebelum kita masuk ke modul 2, terlebih dahulu kami akan membahas atau mengulang kembali pelajaran atau materi dari modul pertama, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi itu adalah modul yang kita sampaikan bulan lalu, yang mana modul tersebut terdiri dari 4 sesi. Jadi kami ingin mengulang kembali dan menanyakan sama ibu-ibu untuk bisa menceritakan atau sudah menerapkan daripada sesi-sesi yang kemarin. Jadi silakan ibu-ibu ulang kembali pelajaran yang telah kita sampaikan mulai dari sesi 1 sampai sesi 4 bagi ibu-ibu yang masih ingat, dan harapan jangan sampai lupa, harus diingat dan harus diterapkan. Jadi memang sesi yang pertama kemarin kita jangan sampai lupa, kami ulang kembali, yaitu sesi satunya menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi ibu-ibu sudah menerapkan di rumah bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik, kemudian memahami perilaku anak, kemudian memahami cara anak usia dini belajar, dan sesi 4-nya membantu anak sukses di sekolah. Itu adalah pelajaran daripada bulan lalu yang telah kita bahas dan telah kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Jadi dalam pertemuan ini harapan nanti setelah kita belajar dari modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, harapan modul yang kemarin diulang-ulang lagi di rumah, jangan sampai itu dilupakan. Nah, nanti itu adalah berpengaruh terhadap cara ibu mendidik dan mengasuh anak. Kemudian dari modul yang kedua, pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak, ini terdiri dari 3 sesi ataupun 3 materi pokok. Yang pertama sesinya kita akan membahas pengelolaan keuangan keluarga. Sesi yang keduanya nanti cermat meminjam dan menabung. Sesi yang ketiga yaitu memulai usaha. Itu adalah materi yang akan kita sampaikan dalam pertemuan kelompok kita kali ini. Tetapi kita akan membahas satu persatu, yaitu mulai dari sesi yang pertama, yaitu pengelolaan keuangan keluarga. Jadi mungkin ibu-ibu silakan, bagi yang ibu-ibu yang mau bercerita seperti apa biasanya di rumah mengelola keuangan. Apakah ibu-ibu di rumah pernah mengelola keuangan atau memang tidak pernah sama sekali mengelola keuangan, ataupun mengelola keuangan itu biasa-biasa aja. Artinya dapat uang, mana yang mau dibeli, beli, mana mau belanjakan tanpa memperhitungkan untuk persiapan ataupun untuk pegangan dan yang lainnya, untuk kebutuhan lainnya untuk 1 bulan yang akan datang. Jadi materi kita kali ini nanti bagaimana ibu-ibu itu mengelola keuangan itu biar nanti ibu-ibu terhindar dari yang namanya berutang. Jadi memang biasanya sering dari kita memang yang mata pencariannya dapat pagi habis sore. Walaupun hal yang demikian, tetapi kita tetap wajib yang namanya mengelola keuangan agar nanti kita tidak berutang. Oke. Jadi biasanya ibu-ibu dalam sehari-hari penghasilan bapaknya apa? Apakah pekerja buruh lepas atau penghasilannya itu penghasilan bulanan?
Oke, jadi kalau memang pekerja buruh lepas, artinya kita kerjanya kerja bangunan atau kerja jadi tukang kebun, yang artinya kita digaji per hari mungkin 100.000 per hari atau 150.000 per hari. Kemudian mungkin ada juga di antara kita yang kerjanya jaga kebun tapi sistem gajinya per bulan, sekali sebulan baru gajian. Artinya ada dua metode gaji di sini. Jadi penghasilan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di rumah, berarti penghasilannya kita fokuskan, berarti ada yang pendapatannya harian, ada yang pendapatannya bulanan. Jadi seluruh pendapatan maupun pendapatan harian dan pendapatan bulanan, ibu-ibu wajib mengelola. Karena nanti kalau tidak dikelola keuangannya, maka ibu-ibu akan sering terjebak yang namanya hutang. Jadi kalau udah terjebak dengan namanya hutang, artinya nanti kehidupan ibu-ibu untuk selanjutnya tidak akan lepas dari tutup lubang gali lubang. Jadi pinjam hutang di sini untuk membayar hutang yang satu ini terpaksa minjam hutang yang lainnya lagi, artinya gali lubang tutup lubang. Mungkin seperti itu. Jadi kami di sini meminta kepada ibu-ibu untuk membayangkan berapa pendapatan ibu-ibu ataupun penghasilan daripada suaminya per bulan. Kemudian nanti setelah memahami itu, ibu-ibu harus memahami pula berapa yang menjadi kebutuhan ataupun yang menjadi pengeluaran ibu-ibu per bulannya. Jadi memang mulai dari nanti pas pulang ke rumah, ibu-ibu sudah menyusun anggaran, harus sudah memahami berapa pendapatan, kemudian harus memahami pula berapa pengeluaran. Jadi kalau ibu-ibu sudah memahami berapa pendapatan suaminya atau pendapatan ibu-ibu, kemudian sudah memahami pula pendapatan pengeluarannya, maka keuangan ibu-ibu akan teratur. Maka sedikit pun kalau keuangan itu teratur, walaupun sedikit, berarti akan merasa berkecukupan. Jadi misalnya pendapatan kita satu bulan atau ibu-ibu satu bulan itu 2 juta. Dengan pendapatan 2 juta, maka dalam satu bulan itu terdiri dari 30 hari. Dan apa yang menjadi kebutuhannya, maka harus ibu tulis, catatkan. Catatkan yang menjadi kebutuhan yang wajib ibu keluarkan per harinya, per minggunya, atau per bulannya. Nanti barulah kita jumlahkan berapa sih pendapatan, kemudian kita jumlahkan dengan pengurangan, maka di situ barulah ibu-ibu akan tahu bagaimana caranya nanti untuk mengelola keuangan. Jadi di dalam materi ini nanti kita akan juga membahas pendapatan atau pengeluaran itu rata-rata per bulannya seperti apa. Mungkin ada di modul ini juga ada tabelnya, nanti kita akan bahas bersama-sama tabelnya. Di situ sumbernya, kemudian upah kah, gaji bulanan kah, atau gaji harian kah, kemudian jumlahnya berapa, kemudian yang menjadi pendapatannya berapa satu bulan, yang pengeluarannya pun berapa, nanti kita jumlahkan dan kita nanti akan bahas satu persatu. Jadi kalau sudah kita bahas itu, maka nanti ibu bisa memahami berapa sih yang menjadi kebutuhan itu sebenarnya satu bulan. Kemudian ibu-ibu juga harus memahami antara kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Soalnya kebutuhan itu mau tidak mau itu harus kita penuhi, sementara keinginan itu masih bisa kita tunda. Jadi salah satu contohnya yang kebutuhan itu seperti beli beras misalnya, itu adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian kebutuhan lain biaya sekolah anak, kemudian sepatu anak, kemudian susu, gizi, segala macam itu adalah kebutuhan. Sementara yang keinginan, salah satu contoh seperti keinginan
beli-beli kue itu merupakan salah satu keinginan. Artinya walaupun kita tidak melakukan beli kue atau beli jajan yang kira-kira itu yang tidak kalau kita tidak melakukan pembelian itu, kita juga tidak akan cukup berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Maka itu yang kita hindarkan. Tetapi kalau beras tadi tidak kita beli, itu akan berdampak dan berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Makanya ibu harus memahami, kalau seandainya keinginan itu masih bisa kita tunda karena tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup kita sehari-hari. Kemudian apalagi ibu yang menjadi salah satu contoh keinginan, beli baju baru untuk ibu-ibu. Itu kan merupakan salah satu keinginan, bukan kebutuhan. Maka hal yang demikian harus kita hindari. Karena kalau keinginan itu yang kita ikutkan, maka nanti ibu tetap akan merasa ketidakcukupan terhadap pendapatan yang ataupun terhadap penghasilan daripada ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian. Jadi tujuan kita dari materi kita kali ini, kita akan membahas yaitu bagaimana pendapatan itu seimbang dengan pengeluaran. Jadi dalam materi ini nanti kita juga akan membahas bagaimana cara menyusun anggaran. Cara menyusun anggaran seperti kebutuhan dan keinginan seperti yang kami sampaikan tadi. Kalau kebutuhan itu kata kuncinya harus dipenuhi, sementara kalau keinginan itu bisa ditunda. Tetapi kebutuhan itu berbeda-beda. Misalnya bagi anak sekolah yang sepatunya udah koyak, udah sobek, tidak bisa lagi dipakai, maka beli sepatu untuk anak itu salah satu kebutuhan. Tetapi bagi anak yang juga masih ada sepatunya masih bagus, maka sepatu baru untuk anak itu bukan menjadi salah satu kebutuhan. Jadi kita kebutuhan dengan keinginan itu adalah lihat kondisi. Kemudian apalagi yang menjadi salah satu kebutuhan seperti bayar listrik, itu kebutuhan. Kemudian apalagi yang menjadi kebutuhan, membeli alat-alat dapur ataupun alat-alat mandi segala macam, itu menjadi salah satu kebutuhan dan banyak lagi. Maka ibu-ibu lah yang bisa menentukan memang benar itu menjadi kebutuhan dan apa itu yang menjadi keinginan. Kira-kira dari materi yang disampaikan tadi, kira-kira ibu paham? Paham. Kalau memang ya ibu udah paham, nanti kami juga berharap dari materi yang kami sampaikan tadi bisa kita terapkan di dalam kehidupan di rumah. Mungkin itulah dari pertemuan kita pada sore kali ini. Sekali lagi, tolong diingat-ingat lagi pelajaran yang telah disampaikan dan diterapkan. Jangan sampai nanti pulang dari sini ibu-ibu tidak mendapatkan apa-apa. Lebih dan kurang saya banyak minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.